Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an. Alamin. Teman sahabat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Majalisus Saniyah Syarah Matan Arba'in. Alhamdulillah sudah di hadis yang ke-24, bacaan kedua. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bima fid dharaini amin ya rabbal alamin. Qauluhu ya ibadi kullukum dhallun. Ucapan Nabi wahai hamba, wahai ucapan Nabi, maksudnya firman Allah dalam hadis qudsi ya. Ya ibadi kullukum dhallun. Bermula wahai hamba-hambaku. Bermula semua kamu itu sesat. Apa maknanya? Bermula sabda Nabi ya ibadi kullukum dhalun ay ghafilun anis syara'i qabla irsali rusul. Wahai hamba-hambaku, bermula semua kamu itu tersesat. Makna tersesat, ghafilun, lalai dari syariat qabla irsali rusul, sebelum diutus para rasul. Illa man hadaitu, kecuali orang-orang yang aku beri petunjuk akan dia. Maknanya wafaqtuhu, kecuali orang-orang yang aku beri taufik akan dia. Beri taufik lil imani, kecuali orang-orang yang aku beri taufik lil imani, untuk beriman bima ja'at bihi rusul, dengan sesuatu yang datang dengannya sesuatu oleh rasul. Pada dasarnya menurut hadis ini semuanya orang itu memang jauh dari syariat kan, sebelum Allah mengutus para rasul. Nah, kemudian sesudah Allah mengutus para rasul yang dapat petunjuk, khusus orang-orang yang Allah beri petunjuk untuk beriman dengan apa yang rasul bawa. Fastahduni, maka minta petunjuk olehmu kepadaku. Karena petunjuk itu milikku, fastahduni, maka minta petunjuk olehmu akan aku. Ai, utlubu minnil hidayat, bimakna dalalati ala tariqil haqqi wal isali ilaiha. Maka minta olehmu dariku akan petunjuk. Petunjuk dengan makna dalalah. Maka minta olehmu kepadaku akan bimbingan ala tariqil haq, kepada jalan kebenaran, wal isali, dan kepada sampai kepadanya jalan kebenaran, mu'taqidina annaha la takunu illa min fadli wa bi amri, dalam keadaan meyakini bahwa sungguhnya petunjuk itu tidak ada ia kecuali dari karuniaku dan dengan perintah. Beliau di sini memaknai minta petunjuk olehmu kepadaku, artinya minta bimbingan agar aku membawa kamu ke petunjuk, sambil meyakini petunjuk itu tidak ada kecuali dariku, maknanya dengan karunia. Artinya tidak wajib Allah memberikan petunjuk kepada siapapun. Ketika kita meminta petunjuk, kalaupun Allah memberikan, itu semata-mata karunia Allah, bukan kewajiban Allah. Itu keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Maka minta petunjuk olehmu kepadaku, ahdikum, niscaya aku tunjuki akan kamu. Apa makna aku tunjuki akan kamu? Ai, ansibulakum adillata dzalikal wadihata. Niscaya aku tunjuki akan kamu, ai ansibulakum, aku tegakkan untukmu akan dalil-dalil demikian. Adillata dzalik, adillatal wadihata, akan dalil yang jelas. Minta petunjuk, Allah akan menunjukkan kita dengan cara memberikan dalil-dalil, memperlihatkan dalil-dalil, sehingga dari dalil itu dengan sendirinya kita akan terpetunjuk. Pertanyaan, kenapa nggak langsung Allah menunjuki aja, nggak perlu minta-minta kan? Nah ini kata Musannif rahimahullah. Wal hikmatu fi annahu subhanahu wa ta'ala talaba minna su'alal hidayati idharan lil iftikari wal iz'ani wal i'lami. Idharal, atau langsung
Idharal iftikari. Boleh juga nih kelihatan. Idharal iftikari wal idhani wal i'lam. Bermula hikmah pada bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu meminta ya dari kita akan meminta petunjuk. Kenapa Allah menyuruh kita minta petunjuk? Idharal iftikar untuk mendahirkan bagi butuhnya kita. Wal idhani dan untuk mendahirkan ketundukan kita. Wal i'lam untuk wal i'lami dan untuk memberitahukan wal i'lama dan karena memberitahukan. Aneh. Idharul iftikari wal iz'ani wal i'lami, mendahirkan kebutuhan, mendahirkan ketundukan, mendahirkan i'lam, untuk mendahirkan pemberitahuan bi annahu law hadahu, dengan bahwa sungguhnya Allah law hadahu, jikalau menunjukkan ianya Allah akannya hamba, qabla ayyas alahu, sebelum bahwa meminta ianya hamba akannya Allah, la rubbama qala, sungguh barangkali berkata ianya hamba, innama utituhu an ilmin indi, hanya saja diberikan aku akannya ihtidah, akannya petunjuk, ala ilmin indi, atas ilmu yang ada ianya ilmu di sisiku, fayadillu bidzalika, maka sesat ianya hamba dengan demikian. Cocok enggak mana seperti itu? Bermula hikmah pada bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu talaba minna, meminta oleh Allah dari kita akan meminta petunjuk, idharal iftikar, kayak idharan lil iftikar ya, kayak begitu. Kurang alif lam satu. Karena mendahirkan bagi butuhnya kita, wal izan dan bagi ketundukan dan bagi memberitahukan. Bi annahu, dengan bahwa sungguhnya Allah lau hadahu, jikalau membimbing menunjukkan ianya Allah akannya si hamba, qabla ayyas aluhu, sebelum meminta oleh hamba akannya Allah, la rubbama, nah, sungguh kadang-kadang qala, berkata ianya si hamba, innama uti, itu hanya saja aku diberikan akannya petunjuk, ala ilmen indi, berdasarkan ilmu yang ada padaku. Fayadillu bidzalik, maka tersesat ianya si hamba dengan demikian. Fa idza sa'ala rabbahu faqad i'tarafa ala nafsihi bil 'ubudiyyati wa li maulahu bir rububiyyah. Maka apabila meminta ianya si hamba akan Tuhannya, meminta petunjuk, faqad i'tarafa, maka sungguh mengakui ianya si hamba atas dirinya dengan kehambaan. Ketika kita minta kepada Allah, berarti otomatis kita setuju bahwa kita ini hamba Allah kan. Kalau nggak pernah meminta kan kayak bukan hamba. Maka apabila meminta ianya si hamba akannya Allah, faqad i'tarafa, maka sungguh telah mengakui oleh si hamba kepada dirinya dengan kehambaan, wali maulahu, dan mengakui ia untuk tuannya, untuk Tuhannya, bil rububiyah, dengan rububiyah. Dengan sendirinya kita sudah mengakui Allah sebagai Tuhan. Wahada maqamun syarifun, bermula ini kita mengakui sebagai hamba Allah, sebagai Rabb kita. Maqamun syarifun itu kedudukan atau makam yang mulia, wa syuhudun munifun, dan ini adalah kesaksian yang munif, tinggi, atau mulia juga, atau agung. La yatafattanu lahu illal muwaffaqun, yang tidak akan memahami bagi ini, yang tidak akan yatafattan, cerdas memahami, yang tidak akan memahami bagi ini kecuali orang-orang yang mendapat taufik. Wala ya'rifu qadara 'azamatihi illal 'arifun, dan tidak akan mengetahui akan kadar keagungannya ini kecuali orang-orang yang arif billah. Kali lagi, bermula ini kita mengakui diri kita sebagai hamba Allah, sebagai ya Rabb. Ini maka munsyarif, satu posisi yang sangat mulia, wa syuhudun munif, dan satu kesaksian yang sangat bernilai sekali, yang tidak terpetunjuk baginya ini kecuali oleh orang-orang yang wafakun, yang diberi taufik, dan tidak mengetahui akan keagungan, akan kadar keagungannya ini, kita mengakui sebagai hamba dan Allah sebagai Rabb kita, kecuali oleh orang-orang yang arifin. Ya, mudah-mudahan begitu maknanya. Insyaallah.
Gimana Ustaz Jumali? Aman Ustaz? Ustaz Said, Ustaz Faisal aman? Alhamdulillah, Ustaz. Masya Allah. Tambihun. Al-hidayatu dalalatu bilutfin. Formula hidayah itu membimbing dengan lembut. Masya Allah. Hidayah itu membimbing dengan lembut. Walizali karena ini makna hidayah itu membimbing dengan lembut. Tustamalu fil khairi digunakan akadenya hidayah dalam dalam kebaikan. Kalau nunjuk ke arah kebaikan namanya hidayah, kan? Ihdi. Tapi kalau menunjuk ke arah yang menyengsarakan berarti nggak digunakan kata hidayah. Ya masalahnya ada satu ayat dalam Quran ini. Wa amma qauluhu ta'ala fahduhum ila siratil jahim. Adapun bermula firman-Nya Allah Subhanahu wa taala fahduhum ila siratil jahim. Maka tunjuki olehmu akan mereka, mereka calon penghuni neraka, maka tunjuki olehmu akan mereka ila siratil jahim kepada jalan neraka, pada jalan neraka jahim. Kok ini pakai kata hidayah kan? Fawaridun alat tahakumi. Maka bermula ini firman Allah itu datang alat tahakum. Apa makna tahakum? Memperolok-olok apa? Ya, mengejek. Mengejek ya. Itu untuk mengejek mereka. Sebenarnya hidayah itu penggunaannya berkaitan dengan hal yang baik-baik. Kitab Majalis Susaniyah, Syarah Matan Arba'in. Nah, itu. Adapun bermula sabda firman-Nya Allah Ta'ala fahduhum ila siratil jahim, maka tunjuki olehmu wahai para malaikat akan mereka yang akan masuk neraka ila siratil jahim kepada jalan jahim fawaridun, maka dianya ini itu warid datang alat tahakum atas mengejek. Ya, ini sedang Allah sedang mengejek penjahat, orang yang nggak mengikuti aturan Allah. Wa hidayatullahi ta'ala tatanawwa'u anwa'an la yuhsiha addun. Bermula hidayah dari Allah Ta'ala itu tatanawwa'u terbagi ia anwa'an ke dalam beberapa macam. La yuhsiha yang tidak bisa menghitung akannya hidayah addun oleh hitungan. Sangat banyak sekali. Nikmat juga hidayah. Menurut dalil di sini berarti nikmat itu hidayah. Hidayah itu nikmat. Kama qala ta'ala sebagaimana berfirman oleh Allah Ta'ala. Apa firman Allah? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Berarti kan ayatnya ini nikmat. Dan jika engkau akan menghitung akan nikmat Allah la tuhsuha. Niscaya engkau tidak bisa menghitung akannya. Akannya nikmat. Berarti hidayah juga nikmat. Ya, hidayah itu nikmat. Hmm. Saling kita dengar bagaimana kita menghitung nikmat. Kadang ada juga yang kita nggak tahu kalau itu nikmat. Sesuatu yang kita nggak tahu nggak mungkin kita hitung. Hmm. Karena pengetahuan kita sangat terbatas. Wa in ta'uddu Allah. Jika engkau pengen menghitung akan nikmat Allah, la tusuha, niscaya tidak akan pernah kau hitung akannya. Walakinnaha nah, tuhsaru, tuhsaru, bukan tanhasiru. Walakinnaha tahsuru fi ajnasin murattabatin. Mutarattibatin. Bentar, Ustaz. Coba kita lihat kitab lain ini. Di sini beda lagi. La yajma'uha addun. Beda kitab ini. Wa hidayatullahi ta'ala tatanawwa'u anwa'an. Terbagi ia ke dalam beberapa macam. La yajma'uha di sini. Tidak mengumpulkan akannya macam-macam tadi addun oleh hitungan. Kama qala ta'ala sebagaimana berkata oleh Allah Ta'ala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha walakinnaha tahsuru fi ajnasin. Ajnasin di sini. Ajnasin bukan ini martabatul awal ini. Ya, ini kan. Di sini titik nih. Tetapinya nikmat itu terbatasnya dalam beberapa jenis. Nah, ini lebih mudah dipahami. Walakinnaha tahsuru, terhasar ya. Tetapinya nikmat atau hidayah. Nah, itu
terbatasnya dalam beberapa jenis. Baru martabatul awali ifadatul quwa. Nah, jadi martabat itu kita baca ya, bukan murattabah. Mudah-mudahan begitu. Nah, biar mudah kita maknain. Ini mutaratibah, mutaratibah. Jadi martabah ini. Martabatul awali ifadatul quwa allati biha yatamakkanul mar'u minal ihtida'i ila masalihi. Bermula martabat yang pertama, nah, jenis-jenis hidayah tadi. Bermula martabat yang pertama atau tingkat yang pertama itu ifadatul quwa, mencurahkan kekuatan. Idhofah maf'ul, mencurahkan oleh Allah, memberikan oleh Allah akan kekuatan. Quwa, jamak dari quwatun. Mencurahkan oleh Allah akan kekuatan yang alati yang biha yang dengannya kuwa itu yatamakkanu, mencurahkan oleh Allah akan kekuatan yang biha yang dengannya kekuatan yatamakkanul mar'u, mungkinlah oleh seseorang minal ihtida dari terpetunjuk ila mausolihihi kepada kemaslahatannya seseorang. Artinya diberikan kekuatan pikiran ya. Yang dengan kekuatan itu kita bisa menuju atau mencari kemaslahatan kita. Contohnya kal quwwatil aqliyati, seperti kekuatan akal, wal hawasil batiniyati, dan seperti indera-indera yang batin, wal masyairid dhahirati, dan seperti masyair ini indera, dan seperti indera-indera yang zahir. Kalau indera yang batin seperti perasaan, mungkin bahasa kita ya, perasaan apa namanya? Apa indera batin Ustaz? Indra zahir biasalah kan, tangan, apa namanya, pendengaran. Kita mendengar, melihat kan indra zahir tuh. Nah, kita merasakan dengan tangan. Ini tahu kulit lembut, ini kasar. Namanya indra zahir ya. Namanya masyairid zahir. Kalau indra batin, ya, penciuman indra zahir. Indra batin apa indra batin? Hmm. Apa usah indra batin? Nah kan kita nikmat aja kita nggak tahu gimana mau kita syukuri ini ada indra batin. Itu maksudnya tadi nikmat nggak bisa dihitung, itulah dia. Karena kita nggak tahu, nggak mengenal nikmat. Jadi, secara umum indera batin itu ya pikiran, ya. Pikiran, rasa. Yang orang sebut indera keenam kali ya Ustaz, ya. Indera batin, ya. Biasanya indera kan indera zahir. Nah, itu. Mana contoh kekuatan-kekuatan yang dengan kekuatan itu mungkinlah seseorang untuk mendapatkan petunjuk, untuk terbimbing kepada kemaslahatannya. Kal quwwatil aqliyati, seperti kekuatan yang berkaitan dengan akal, wal hawasil batiniyati, dan seperti indera yang batin, wal masyairid zahirati, dan seperti indera-indera yang zahir. Dengan banyak melihat tentunya kadang menjadi petunjuk juga kan. Lihat, mendengar. Kadang ada kita dengar satu video lewat di TikTok ya. Satu video aja singkat banget bisa membuat kita jadi orang baik kan. Tergugah pikiran kita untuk sadar, untuk tobat. Nah, itu kan bagian dari nikmat Allah. Asani ya, asani maknanya martabatus sani. Bermula yang kedua itu nasbud dalailil fariqati bainal haqqi wal batil wasilahi wal fasadi. Bermula yang kedua itu nasbud dalail, menegakkan dalil. Maknanya menegakkan oleh Allah akan dalil-dalil. Kita paham juga. Menegakkan oleh Allah akan dalil-dalil al-farikati, dalil yang membedakan ya. Bainal haqi wal batil, antara kebenaran dan kebatilan, wassalahi wal fasad, antara kebaikan dan kerusakan. Wa ilahi, dan kepada ini yang kedua, al-isyaratu itu petunjuk atau isyarah biqaulihi ta'ala, dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wa hadainahun najdain, dan kami bimbing akannya seinsan kedua najdain, dua jalan. Kami bimbing akannya seinsan kedua jalan najdain, ay tariqail khairi wa syarri,
Kami bimbing akannya si insan kepada dua jalan, yaitu jalan kebaikan dan keburukan. Dengan akalnya saja ya. Ini belum, katakanlah belum diutus para rasul. Belum diutus para rasul, sebahagian dari kebaikan dan keburukan manusia sudah bisa membedakannya. Walaupun tidak semuanya. Kayak ya mungkin mengganggu orang lain ya pasti kan. Kita pasti menyatakan ini nggak baik. Ya, atau membantu orang lain pasti menyatakan baik. Tapi tidak lengkap. Tidak lengkap. Makanya dalam keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah baru ada syariat sesudah Nabi diutus. Karena akal manusia oke lah dia bisa mengetahui kebaikan dan keburukan, tapi tidak bisa mengetahui seluruhnya. Nah itu. Asalisu al-hidayatu bi, ini bukan ya. Asalisu al-hidayatu bi irsalir rusuli wa inzalil kutubi. Dan bermula yang ketiga itu membimbing atau memberi hidayah bi irsalir rusul dengan mengutus para rasul wa inzalil kutub dan dengan menurunkan kitab-kitab. Wa iyyaha wa iyyaha ana biqaulihi, beda-beda ibarat. Tadi di atas wa ilahi, sekarang wa iyyaha. Masya Allah. Ya, wa iyyaha. Wa iyyaha dan akannya hidayah dengan diutusnya para rasul dan dikirimnya pada kitab. Wa iyyaha dan akannya ana bermaksud ianya Allah biqaulihi dengan firman-Nya Allah Ta'ala. Jadi iyyaha maf'ul muqaddam bagi ana, dan akannya hidayah dengan diutus para rasul dan diturunnya kitab bermaksud oleh Allah biqaulihi dengan firman-Nya Allah Ta'ala. Apa bunyi firman Allah? Waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina, dan kami jadikan akan mereka akan para pemimpin-pemimpin yang mereka membimbing dengan perintah kami. Atau kami jadikan akan mereka para rasul, akan pemimpin-pemimpin yahdun yang mereka membimbing makhluk Allah bi amrina dengan perintah kami. Ya, wa qaulihi kita angkat kepada qaulihi, tapi nggak diulang huruf jar nih, nggak apa-apa kan? Boleh diulang lebih bagus kan, wa bi qaulihi. Kalau isim dhamir diulang lebih bagus, tapi kalau isim dhahir nggak apa-apa. Dan akannya hidayah dengan dikirim para rasul bermaksud ianya Allah dengan firman-Nya Allah Ta'ala. Apa firman Allah? Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwa. Sesungguhnya ini Al-Quran itu akan menunjukkan ianya Al-Quran bagi allati, bagi jalan yang dianya jalan itu aqwam, lebih lurus. Ini buktinya bahwa para rasul dan Al-Quran bisa menjadi hidayah untuk umat manusia. Tentunya kepada orang-orang yang mau percayai rasul dan kitab yang diturunkan. Warabi'u ayyakshifa liqulubihimis saraira wa yuriyahumul asya'a kama hiya bil wahyi wal ilhami wal manamatis shadiqat. Bermula yang keempat itu bahwa membuka oleh Allah bagi hati-hati mereka akan segala rahasia-rahasia. Wa yuriyahum dan memperlihatkan oleh Allah kepada mereka akan perkara-perkara kamahia sebagaimana dianya perkara. Nah, dengan apa Allah membuka hati mereka? Dengan wahyu wal ilham, dengan ilham. Kalau wahyu tentunya untuk para nabi kan, wal ilham, dan dengan ilham bisa untuk selain nabi. Wal manamatis shadiqah, dan dengan mimpi-mimpi yang benar. Ini bisa untuk siapapun. Yang keempat, membuka oleh Allah bagi hati mereka akan rahasia-rahasia dan memperlihatkan oleh Allah kepada mereka akan perkara-perkara kamahia sebagaimana dianya perkara, dia mengetahui sesuatu sebagaimana hakikatnya dengan wahyu dan ilham dan mimpi-mimpi yang benar. Makanya kata para ulama, mimpi itu juz'un min arba'ina juz'an nubuwah, satu bagian dari 40 bagian kenabian. Sekarang nggak ada wahyu lagi, kita nggak mungkin dapat wahyu. Kadang mimpi ada benarnya. Dan mimpi yang benar itu nggak disyaratkan harus mimpi orang Islam. Karena menurut Al-Quran, mimpi orang kafir pun kadang benar. Contoh misalnya, kayak mimpi Fir'aun ya, bahwa kerajaannya akan diruntuhkan oleh seorang bocah dari Bani Israel. Fir'aun. Ternyata terbukti Nabi Musa.
Kemudian mimpi raja pada masa Nabi Yusuf. Nah, 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi kurus ya. Maknanya 7 tahun makmur habis, disusul oleh 7 tahun masa paceklik. Benar juga mimpinya. Nah, tentunya mimpi-mimpi orang saleh kayak mimpi Nabi Yusuf juga benar kan? Ya, salam. Nah itu. Jadi ada mimpi-mimpi yang benar. Makanya kalau dalam dalam fikih, kalau kita mimpi buruk nggak usah diceritain katanya kan. Kalau udah 3 kali ke kiri, kita berlindung kepada Allah jangan sampai mimpi itu terwujud. Kalau mimpi baik, nah, kita berharap semoga mimpi itu terwujud. Wahadal kismu yahtasu binailihil ambiya'a. Binailihil ambiya'u. Nah, binailihi ini hi. Wahadal kismu yahtasu binailihil ambiya'u wal auliya'u. Bermula ini kelompok yang keempat tadi, itu terkhusus dengan mendapatkannya ini yang keempat oleh para nabi. Artinya wahyu tadi ya. Wahyu khusus para nabi. Wal auliya'u dan para wali. Ya, ambiya'u kita baca fa'il naili. Kita fahmaf'ul rafa' fa'il. Bermula ini kelompok yang keempat itu terkhusus dengan mendapatkannya ini oleh para nabi dan para wali ya. Para wali, para nabi dapat wahyu, para wali dapat ilham dan dapat mimpi-mimpi yang benar. Kita yang bukan wali, insya Allah dapat juga mimpi-mimpi benar. Salam. Wa iyyahu ana biqaulihi ta'ala dan akannya ini yang keempat. Ana yakni ana akan ini yang keempat ana bermaksud ianya Allah Subhanahu wa taala biqaulihi dengan firman-Nya Allah taala ulaikal ladzina hadallahu fabihuda banyak salah kita ini fabihuza fabihudahu muqtaduh ya, berumlah mereka itu orang-orang yang menunjuki oleh Allah ini untuk orang-orang saleh para aulia Allah berumlah mereka itu orang-orang yang telah menunjuki oleh Allah fabihudahum maka dengan petunjuk mereka fabihudahum muqtaduh fabihudahum muqtadih apa qtaduh nih fabihudahum muqtaduh ya mestinya ada waw ya karena alladzina nggak ada wow. Lihat lagi. Ini kadang lebih akurat. Nggak ada. Dalam Quran gimana Ustaz? Itu ayat Quran tuh. Kenapa nggak jamak? Coba cek ayat Quran Ustaz. Fabihudahu. Tadi, tadi kenapa? Ulaikal ladzina hadallah fabihudahum muqtadih. Fabihuda dengan petunjuk mereka maka ikuti olehmu. Oh ini kitabnya untuk Nabi Ustaz, mufrad. Iktada yaktadi. Muqtadin muqtadan. Iktadi mufrad. Mufrad. Jadi mufrad ini. Jadi ucapnya ke Nabi. Jadi kulla as'alukum alaihi ajra di ujungnya kan. Jadi Allah aja memerintahkan Nabi untuk mengikuti nabi-nabi sebelumnya, jejak Nabi sebelumnya. Coba kita lihat, benar nggak? Nah tadi, ya, takut salah juga. Ini tadi, nah tadi. Ulaikal ladzi bermula mereka. Itu orang-orang yang telah menunjuki oleh Allah. Fabihudahu maka dengan petunjuk mereka iktadih. Fabihudahu muqtadih. Maka dengan petunjuk mereka ikuti olehmu akannya. Secara umum saya nggak paham nih kalau nggak lihat tafsir. Takut juga kita eh, memaknain sembarangan kan. Kecuali kita lihat tafsir dulu. Ulaika alladzina hadahumullah fabihudahum tariqahum. Maka dengan petunjuk mereka, maknanya dengan jalan mereka daripada tauhid, daripada kesabaran, tadi ikuti olehmu. Pakai ha saktah wakfan karena wakah wa waslan. Wa fi qiraatin bihadzbiha waslan kul di ahli Mekkah la as'alukum alaihi ajra. Coba lagi sebentar itu Jalalain ya.
Fabihudahu muqtadi al-iktida talabu muwafaqatal ghair fi fi'li. Maknanya sabarlah kamu wahai Rasulullah sebagaimana mereka bersabar. Ada yang menyatakan fabihudahu muqtadi tauhid, syariat-syariat. Ada ulama yang menjadikan ayat ini sebagai dalil bahwa wajib kita mengikuti syariat-syariat sebelumnya kalau memang nggak dibahas dalam syariat kita. Karena ayat ini menyatakan, ini Allah memerintahkan Nabi ini. Sesungguhnya mereka, berulah mereka para nabi, itu orang-orang yang telah menunjuki oleh Allah. Maka dengan petunjuk mereka, ikuti olehmu. Dengan petunjuk mereka, ikuti olehmu ya Rasulullah. Ya. Jadi ada ulama yang mengartikan fabihudahum dengan jalan mereka, ikuti jalan mereka. Maknanya sebagaimana mereka mendakwahkan tauhid, engkau juga berkewajiban mendakwahkan tauhid. Ya, ada yang memaknakan seperti itu. Jadi untuk ayat-ayat seperti ini kita harus merujuk ke tafsir ya. Wakau wakaulihi dan akan ini kelompok nikmat tadi berkehendak ianya Allah biqaulihi dengan firman-Nya Allah Ta'ala. Qaulihi atau kepada qaulihi. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan bermula orang-orang yang mereka berjuang pada kami. Niscaya kami tunjuki akan mereka akan jalan kami. Intinya, yang kesimpulan secara umum kita harus senantiasa minta petunjuk pada Allah. Makanya dalam surah Al-Fatihah kita selalu membaca ihdina. Tapi kalau minta petunjuk kan seolah-olah kita tersesat. Kan? Tersesat minta petunjuk. Makanya kalau kita baca tafsir, para ulama mengartikan ihdina, tunjukkan kami ke jalan yang lurus, maknanya dumna, tetapkan kami dalam jalan yang lurus. Nah, lanjut. Ini kita ngaji sejam insya Allah ya. Sudah 40 menit. Qauluhu ya ibadi kullukum ja'i'un. Bermula sabdanya Nabi, wahai hamba-hambaku, bermula seluruh kamu itu yang lapar. Illa man at'amtuhu. Kecuali orang-orang yang aku beri makan akan dia. Ya, kecuali orang-orang yang aku beri makan akan dia. Wazalika li'annan nasa kullahum abidun la milka lahum fil haqiqati. Bermula demikian, kenapa hamba semuanya lapar? Bermula demikian itu karena manusia, kullahum seluruhnya manusia itu abidun, itu hamba-hamba Allah. La milka lahum fil haqiqati yang tidak ada kepemilikan bagi mereka pada hakikat. Pada hakikatnya kita nggak memiliki apa-apa. Nah, jadi kalau ada kasih sayang Allah baru kita dapat makannya. Nah, karena manusia seluruh mereka itu hamba-hamba yang tidak ada kepemilikan bagi mereka pada hakikat. Wa khazainu rizqi biyadihi ta'ala. Biyadihi, salah lagi. Ini biyadati. Biyadihi ta'ala. Dan bermula gudang rizki, khazain. Bermula gudang-gudang rizki itu biyadihi ta'ala. Ada dalam kuasanya Allah Ta'ala. Faman la yut'imhu bifadlihi baqiya ja'ian bi'adli. Maka barang siapa yang tidak memberi makan, yaitu Allah akan dia memberi makan dengan karunia-Nya Allah, bukan kewajiban. Maka barang siapa yang tidak memberi makan, yaitu Allah akannya dengan karunia-Nya, baqiya tetap ia dalam keadaan lapar. Bi'adlihi dengan keadilan. Masya Allah, semua milik Allah. Kalau nggak diberi makan oleh Allah, kita kelaparan. Barang siapa yang tidak memberi makan, ia nyalahkan dia dengan karunia-Nya. Niscaya tetap ia dalam keadaan lapar dengan keadilannya Allah. Kenapa Allah kalau tidak memberi makan dengan karunia? Berarti kan tidak wajib. Idz laisa alaihi it'amu ahadin. Karena tidak wajib kepadanya Allah. Laisa alaihi karena tidak wajib kepada Allah. It'amu ahadin oleh memberi makan siapa? Allah nggak wajib memberi makan makhluknya. Kecuali Allah mewajibkan kepada dirinya sendiri kan. Kalau Allah mewajibkan bisa, tapi kalau yang lain mewajibkan nggak bisa. Nah, ini ada ayat yang kelihatan Allah mewajibkan kepada dirinya. Wa amma qauluhu ta'ala wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha faltidhamun minhu tafaddulan la annahu wajibun alaihi. Nah, adapun bermula firman-Nya Allah Ta'ala
Wa ma min dabbah, tidak ada dari satu hewan pun di dalam bumi kecuali Allah, kecuali wajib di atas Allah. Seolah-olah kan begitu. Kecuali di atas Allah itu rizkinya dabbah. Tidak ada dari satu hewan melata pun di dalam bumi kecuali kepada Allah itu rizkinya. Fa'iltizamun. Maka bermula firman Allah yang ini itu iltizam. Itu menerima kewajiban darinya Allah. Artinya seolah-olah mewajibkan kepada dirinya sendiri. Itu menerima kewajiban darinya Allah tafaddulan karena tafaddul. Karena pengen memberi karunia kepada hambanya, kepada makhluk. Nah, iltidam di sini semacam Allah mewajibkan kepada dirinya karena Allah sayang kepada makhluknya, bukan wajib. La annahu wajibun alaih. Bukan bahwa sungguhnya memberi rizki itu wajib alaihi kepadanya Allah. Dan begitu maknanya. Adapun bermula firman-Nya Allah dan tidak ada dari satu hewan yang melata pun di bumi kecuali kepada Allah itu rezekinya dapat, maka itu iltizam, menerima menerima wajib kalau bahasa saya, itu menerima wajib darinya Allah karena tafaddul, karena mengasihi, karena memberikan nia kepada hambanya, kepada makhluknya. La annahu, bukan bahwa sungguhnya memberi rezeki itu wajibun alaihi, wajib kepada kita, tidak wajib. Atau iltizam menanggung, kayak kita ini yang kurang duit untuk program ini, tanggungan saya sebenarnya kan nggak wajib, cuma kita menanggung aja. Nah, itu wala yamna'u nisbatal it'ami ilaihi ta'ala ma yushahadu min tarattubil arzaqi ala asbabiha at-tahirati kal hirafi was sana'i wa anwa'il iktisabi. Wala yamna'u nisbatal it'am, dan tidak menghalangi akan menisbatkan memberi makan kepadanya Allah Ta'ala oleh sesuatu. Yushahadu, yang disaksikan akan dianya sesuatu. Min tarattubil arzak, dari terjadinya rezeki atas sebab-sebabnya rezeki yang zahir. Maknanya begini, kalau kita pengen dapat rezeki biasanya kan kita bekerja. Seolah-olah rezeki kita dari kantor, dari pasar. Apakah boleh? Apakah wajar kita sebut yang memberi rezeki Allah? Padahal kita harus kerja misalnya. Secara zahir kita kerja, dapat gaji, kita ke sawah, panen segala macam. Nah ini tidak menghalangi akan penisbatan pemberi makan kepadanya Allah. Tetap Allah yang memberi makan hambanya. Dan tidak menghalangi akan menisbatkan memberi makan kepadanya Allah. Memberi makan kepadanya Allah, bukan kita memberi makan Allah. Allah yang memberi makan makhluknya. Tidak menghalangi akan menisbatkan memberi makan makhluk padanya Allah. Nah, memberi makan akan makhluk kepadanya Allah oleh Allah Ta'ala. Oleh apa tidak menghalangi? Oleh sesuatu yang disaksikan akan dianya sesuatu dari terjadinya rizki-rizki atas sebab-sebabnya rizki yang lahir. Kal hirafi, seperti pertukangan-pertukangan. Al hiraf, hirfah, tukangnya. Pekerjaan-pekerjaan. Wasana'i, dan berbagai macam pekerjaan. Masna, pabrik, sana'i. Buatan, kita membuat ini, membuat itu. Kayak bertukang. Anwa'il iktisab, dan berbagai macam usaha. Walaupun secara zahir rezeki dapat dari usaha, tetap kita menyatakan yang memberi rezeki itu Allah. Kenapa? Li'annahu ta'ala al-muqaddiru litilkal asbabit zahirati bi qudratihi wa hikmatihil batinati. Karena sungguhnya Allah Ta'ala itulah yang mentakdirkan bagi demikian sebab-sebab yang zahir dengan kudrahnya Allah dan dengan hikmahnya Allah yang batin. Ya, dengan ilmunya Allah, hikmah ilmu, atau dengan kebijakannya, dengan ilmunya Allah yang tersembunyi. Karena sungguhnya Allah Ta'ala itulah yang mentakdirkan bagi demikian sebab-sebab. Sebab-sebab yang zahir. Dengan kudrahnya Allah dan dengan hikmahnya Allah yang tersembunyi. Dan kita nggak tahu. Oke lah kita bekerja kan. Tapi ilmu untuk bisa kita bekerja, bahkan ilmu juga dari Allah. Kita bekerja mungkin pakai mata kan. Mata juga dari Allah semuanya. Akhirnya ya memang dari Allah semua. Cuma ada sebabnya. Fal jahilu mahjubun bit anil batin.
Maka bermula orang jahil itu terhijab dengan zahir dari batin. Karena kita orang bodoh, kita hanya melihat sebabnya saja. Seolah-olah rezeki kita sangat bergantung kepada makhluk. Terhijab dengan zahir dari batin. Kita lupa kepada hakikat pemberi rezeki itu Allah. Wal ariful kamilu la yahjibuhu zahirun an batin wala batinun an zahirin. Dan bermula orang yang arif, orang yang benar-benar mengenal Allah. Wal ariful kamilu, bermula orang yang arif lagi yang sempurna itu tidak menghalangi akan dia oleh zahir dari batin dan tidak pula oleh batin dari zahir. Orang yang mengenal Allah walaupun secara zahir kan, tapi tidak menghalangi mereka dari batin. Artinya sebab tidak menghalanginya dari musabbibul asbab. Biasa dalam kitab lain begitu. Sebab tidak menghalanginya dari tetap berpegang kepada musabbibul asbab yang menggerakkan segala sebab. Bal yu'ti kulla maqamin haqqahu wa kulla halin wifqahu. Tetapi memberikan ianya si arif yang kamil kulla maqamin pada setiap tempat haqqahu akad haknya maka. Tetapi memberikan atau bahkan memberikan oleh si arif tadi kulla maqamin pada setiap makam akan haknya makam dan pada setiap keadaan akan sesuainya keadaan. Artinya orang-orang arif itu bisa menempatkan dirinya. Tidak akan tertipu. Sehingga kalau kita berpegang kepada sebab terlalu kuat, begitu hilang pekerjaan, stres memang ya. Stres kita. Tapi kalau kita yakin rezeki dari Allah, kerja cuma sebab, insya Allah dapat sebab yang lain. Kita lanjutkan. Nah, sekitar 20 menit. Qauluhu. Nah, bermula sabdanya Nabi, fastat'imuni at'amkum, at'amkum, at'amkum. Fastat'imuni at'amkum, at'amkum. Tadi di atas, kullukum ja'ion. Semua kamu itu kelaparan, kecuali yang aku beri makan. Fastat'imuni, maka minta makan olehmu kepada aku. Minta makan olehmu kepada aku. Minta makan kepada Allah. At'imkum, at'ama yut'imu. Yut'imu. Ut'imkum. Ini sih aku beri makan akan kamu. Aku beri makan akan kamu. Ay, saluni watlubu minni ta'ama. Minta olehmu kepadaku. Watlubu minni. Minta olehmu dariku akan makanan. Nah, apa lagi yang sana? Hmm, Bentar, Ustaz. Pak, saya lihat di sini. Tadi At'imuni ut'imkum ay is'aluni. Di sini ada hamzahnya. Di sono saluni boleh juga. Kalau sa'ala boleh dihilangkan hamzah. Is'aluni watlubu minni ta'ama wala taghurrahu kasratu ma fi yadi. Nah, wala taghurrahu Ustaz. Jangan menipu akan dia oleh banyak nyama yang ada dalam tangannya. Nah, insya Allah. Ini penting juga Ustaz. Coba. Mana tadi? Fastat'imuni ut'imkum. Minta makan olehmu akan aku, niscaya aku beri makan akan kamu. Apa maknanya? Ai saluni atau is'aluni tadi ya. Kalau nggak dibuat, tapi kalau hamzah mudha'af kan boleh dibuat. Hamzah mahmus. Nah, kayak akhadha ya'khudu kan nggak harus ukhud ya. Khud aja boleh ya. Akala ya'kulu kul. Sa'ala yas'alu sal boleh. Salah salu. Nah, jadi di teks kitab satu lagi is'alu. Saluni, minta olehmu kepadaku. Watlubu minni ta'ama. Minta olehmu dariku akan makanan.
Wala ini wala di sana wala taghurrahu. Atau di sini juga boleh nih wala yaghurranna dal kasrati ma fi yadi. Boleh ini kita jadikan nahi. Dan jangan menipu zal kasrah akan orang yang memiliki kebanyakan, akan orang yang memiliki banyak, akan orang kaya. Wala yaghurranna, jangan menipu akan orang yang memiliki banyak, isim yang lima. Oleh apa jangan menipu? Mafiyade, oleh sesuatu yang ada dalam tangannya. Walaupun kita kelihatan memiliki segalanya, tetap minta kepada Allah. Karena itu kan bisa saja hilang dalam sekejap. Nah, itu maknanya. Mudah-mudahan begitu. Jangan menipu akan orang yang memiliki banyak. Oleh apa? Oleh apa jangan menipu? Oleh apa yang ada dalam tangannya. Tetap minta kepada Allah. Artinya kalau lapar ingat Allah dulu kan, baru cari makanan. Ya. Jangan begitu lapar langsung mikirin makanan, lupa kepada Allah. Fa innahu laisa bihaule, karena bahwa sungguh ma yang ada dalam tangannya itu tidak ada ia dengan upayanya wa quwwatihi dan kekuatannya. Bal huwal mutafaddilu alaihi bihi. Bahkan dianya Allah itu yang memberi karunia kepadanya si hamba bihi dengannya ma fiyadi. Betapapun banyak apa yang kita miliki itu semuanya kita harus yakin karunia Allah. Bisa hilang dalam sekejap. Apalagi dalam saldo sana tiba-tiba kebobolan, hilang 1 M katanya. Masya Allah. Nah, mudah-mudahan itu Ustaz. Kita maknai nah. Jangan menipu akan orang yang memiliki banyak oleh apa yang ada dalam tangannya. Karena sesungguhnya mafia deh. Laisa tidak ada. Yaitu bihaulih dengan upayanya. Wa kuwatih tidak pula dengan kekuatannya. Balhua. Bahkan dianya Allah itu al-mutafattilu. Yang memberi karunia kepadanya. Bihi dengan apa yang ada yang dalam tangannya. Segala apa yang hamba miliki. Semuanya karunia Allah. Buktinya Allah bisa mengambil kapan saja. Fayambaghi lahu ma'adzalika alla yaghfala an su'alillahi ta'ala. Maka sepantaslah bagi si hamba bersama demikian oleh bahwa tidak lalai ia dari meminta kepada Allah Ta'ala. Tetap kita meminta kepada Allah. Kalau kelihatan kita sudah memiliki segalanya. Kenapa? Idamata ni'matihi alaihi. Karena untuk mengekalkan sebagai syukur nih. Idamata untuk mengabadikan nikmatnya Allah. Idamata nikmati untuk menetapkan nikmatnya Allah alaihi di atasnya si hamba tadi. Sebagai syukur ya. Li'alla tanfira anhu supaya tidak lari ianya nikmat darinya si hamba. Kalau nikmat sudah lari fala ta'udu ilaih maka tidak akan kembali ianya nikmat kepadanya si hamba. Nikmat kalau sudah lari susah untuk balik lagi. Makanya kata para ulama, bersyukur itu mengikat nikmat yang sudah ada dan memancing nikmat yang belum ada. Nah, apa bahasa Arabnya lupa. Jadi bersyukur itu kaidul maujud, ya, wasaidul mafkud kalau nggak salah ya. Jadi bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan itu mengikat nikmat yang sudah ada, kemudian bisa mendatangkan nikmat baru. Sesuai dengan firman Allah, la in syakartum. Tapi kalau nikmat yang Allah berikan tidak kita syukuri, nah, kadang begitu nikmat itu hilang susah untuk balik kembali. Kalau berdasarkan hadis Nabi ini. Karena menetapkan bagi nikmatnya Allah atasnya si hamba li alla tanfira anhu agar tidak lari ianya nikmat darinya si hamba fala ta'udu ilaih. Kalau sudah lari maka tidak akan kembali ianya nikmat kepadanya si hamba. Kama qala sebagaimana berkata oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, ma nafiratin ni'matu an qaumin fa'adat ilaihim. Tidak larilah oleh nikmat dari satu kaum maka kembali ianya nikmat kepada mereka. Artinya tidak. Nikmat kalau sudah lari susah balik. Makanya mumpung kita sehat kita syukuri. Kalau kesehatan sudah hilang susah untuk balik. Walaupun bisa balik kadang tidak sempurna ya. Itu mana. Sama kayak hafalan kita kan kita hafal Quran nih malas murojaah hilang. Kadang lebih susah untuk membalikkan kembali dari menghafal yang baru. Memang benar ini. Yang bilang Nabi. Kan lebih susah Ustaz. Murajaah.
Makanya banyak saya temu penghafal-penghafal Quran, ada beberapa teman udah pernah setor 30 juz Ustaz, tinggal 2 juz, juz pertama sama juz terakhir. Hilang karena malas murojaah, malas ngulang-ulang, hilang. Susah untuk balik, susah benar. Hmm. Qauluhu ut'imkum. Nah, bermula sabdanya Nabi, ut'imkum, niscaya aku beri makan, ay uyassiru lakum asbaba tahsilih. Artinya aku mudahkan untukmu akan sebab-sebab menghasilkan makanan. Nah, itu caranya. Jadi Allah memberikan makan kepada kita, bukan Allah menyuap kita. Tapi uyassiru, yassara yuyassiru, uyassiru lakum. Minta makanan kepadaku, nisi aku beri makan kamu, maknanya aku mudahkan untukmu akan sebab-sebab menghasilkan makanan. Nah, mudah dapat pekerjaan, mudah rezeki. Kenapa? Maknanya Allah mudahkan untukmu akan sebab-sebab menghasilkannya makanan. Li'annal alama jamadahu wa hayawanahu muti'un lillahi ta'ala ta'atal abdi li sayyidihi. Karena alam jamadahu, yang jametnya alam, benda mati maknanya. Karena alam jamadahu, baik yang benda matinya di alam, wahayawanahu, dan hewan-hewannya yang ada di alam, kambing, kerbau, segala macam itu muti'un lillah, itu patuh bagi Allah Ta'ala, ta'atal abdi, akan sebagai patuhnya hamba bagi tuannya. Semua makhluk Allah tentunya patuh kepada Allah sebagai penciptanya. Fayusakhirus sahaba li ba'dil amakin, maka mengendalikan oleh Allah akan awan bagi sebagian tempat-tempat yang butuh hujan kan. Wa yuharriku kalba fulanin li'ata'i fulanin, dan menggerakkan oleh Allah akan hati si fulan untuk memberikan kepada si fulan. Allah menggerakkan hati si fulan untuk datang berbelanja di toko kita sana. Nah, kan semua harus digerakkan oleh Allah. Nah, itu caranya. Maka mengendalikan ianya Allah akan awan li ba'dil amakin, bagi sebagian tempat-tempat. Wa yuharriku qalba fulanin, menggerakkan oleh Allah akan hati si fulan, ya ta'i fulanin, untuk memberikan kepada si fulan. Wa yuhawwiju fulanan li fulanin biwajihin minal wujud, dan membuat berhajat, membuat butuh ianya Allah akan si fulan untuk si fulan dengan satu alasan, dengan satu cara dari berbagai macam cara. Ada cara si fulan datang minta pekerjaan segala macam kan, sehingga dia dapat upahnya. Liana laminhu naf'an. Ya, supaya mendapati ianya si fulan, darinya si fulan akan manfaatnya. Jadi banyak cara lah dari Allah untuk memberikan rezeki kepada hambanya. Fatasarrufatuhu ta'ala fi hadzal alami ajibatun liman tadabbara. Maka bermula tasarruf. Tasarruf itu pekerjaan. Apa bahasa Indonesianya, Ustaz? Pekerjaan Allah Ta'ala dalam alam ini sungguh mengagumkan. Jadi Allah memberi rezeki kepada makhluknya dengan berbagai macam cara. Ada yang susah cari rezeki baru dapat, ada yang mudah kan? Ada yang goyang-goyang kaki, angkat tangan. Nah, macam-macam lah. Ada yang harus membelah batu di gunung. Ya, makin keras kerja, kadang hasilnya tidak keras kan, ada juga. Nah, itulah Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah agar dimudahkan. Maka bermula tasarufnya Allah. Tasaruf maknanya pekerjaan yang kita artikan. Bermula pekerjaan Allah atau perbuatan Allah atau tasarufnya Allah Ta'ala dalam ini alam itu ajibah, sungguh mengagumkan, liman tadabbaraha, bagi orang yang mau memikirkan ya akannya tasaruf. Innallaha huwar, ini maksudnya razzaku sana ada alif. Razak biasanya nama Allah. Razak benar. Razak ada alif Ustaz. Saya nggak pakai kitab ini, terlalu gelap. Pakai alif, razak. Mana tadi? Innallah wa razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah itu, dianya Allah itu benar-benar pemberi rezeki, dzul quwwatil matinu, yang memiliki kekuatan, al matinu lagi yang matin, yang sangat kokoh. Matinu, matinu. Kita baca naat kepada atau khabar.
Sesungguhnya Allah, dianya Allah itu Ar-Razzaq, pemberi rezeki, Dzul Quwwati, itu yang memiliki kekuatan, Al-Matinu, lagi yang sangat kuat. Wa fihi isyaratun ila ta'addubil fuqara'i, dan dalamnya firman Allah, mana firman Allah? Dalamnya firman Allah, dalamnya apa? Wa fihi, enggak ada firman Allah. Wa fihi isyaratun ila ta'addubil fuqara. Oh, dalamnya hadis, dalamnya hadis. Fastat'imuni ut'imku. Wa fihi, maka dalamnya hadis tadi itu isyaratun, itu isyarat ila ta'addubil fuqara, kepada beradabnya orang-orang yang fakir. Nah, ka'annahu qala, seolah-olah hanya Allah itu berkata, ya Allah bagi mereka, la tatlubul tu'mata min ghairi. Janganlah engkau meminta akan makanan dari selainku. Fa inna man tatlubunaha minhum annalladzi ut'imuhum. Karena sungguh orang-orang yang engkau minta akannya makanan dari mereka, bermula saya itu alladzi, yang memberikan makan kepada mereka. Jangan minta makan kepada manusia, karena manusia yang kamu minta juga saya yang beri makan. Ini berat. Artinya ini hati sebenarnya. Minta kepada Allah, Allah sudah memberikan. Walaupun rezeki datang ke kita lewat tangan orang juga kan, lewat sama makhluk. Fastat'imuni ut'imukum, maka minta makan olehmu akan aku, niscaya aku beri makan akan kamu. Fal aqilu man tawakkala ala rabbih, maka bermula orang yang berakal itu orang-orang yang bertawakal ya kepada Tuhannya. Fa idza staghnal 'abdu bi rabbih fa kullama sa'alahu a'tahu, maka bila merasa cukup oleh si hamba dengan Tuhannya, istaghna, merasa cukup. Merasa cukup. Gimana kok ada keluar merasa? Apabila mencukupkan oleh si hamba dengan Tuhannya, dia merasa cukup dengan Tuhannya. Fakullama sa'alahu a'tah, maka setiap kali meminta ianya si hamba akan Tuhannya, a'tahu, niscaya memberikan oleh Allah akannya si hamba akan apa yang diminta. Maf'ul a'tah kedua mahdu. Maka bila merasa cukup oleh si hamba dengan Tuhannya saja, fakullama, maka setiap kali meminta ianya si hamba akannya Allah, a'tahu, bisa memberikan oleh Allah akannya si hamba. Qala Urwah bin Zubairi, berkatalah oleh Urwah ibnu Zubair radhiyallahu an, cucu Abu Bakar. Inni la ad'u Allah ta'ala fi salati fi hawaiji kulliha hatta milhi ajini. Masya Allah. Apa kata Urwah bin Zubair? Sungguhnya aku itulah ada Allah. Benar-benar aku meminta kepada Allah Ta'ala dalam sholatku. Ini sesungguhnya aku la ada. Benar-benar aku meminta kepada Allah Ta'ala dalam sholatku. Fi hawaiji, dalam seluruh kebutuhanku. Kulliha, seluruhnya kebutuhan. Hatta milhi ajini, hingga garam untuk tepungku. Masya Allah. Ajin, tepung, adonan. Itulah semuanya minta kepada Allah. Masya Allah. Udah sejam Ustaz nih. Kita titik apa gimana Ustaz? Di mana titiknya? Dikit lagi mungkin ada cerita nih. Kan bagusnya cerita. Gak lihat tadi saya minta kamu. Nah, satu alinea lagi ya. Hukia anil Asmu'i annahu qala. Diceritakan dari Asmu'i bahwa sungguhnya Asmu'i itu berkata, ia beliau. Bainama ana atufu bil Ka'bati. Manakala bermula saya itu yang sedang tawaf di Ka'bah. Wa idzan bi Arabiyyin jaa, dan tiba-tiba seorang Arab datang ia. Nah, orang Arab kampung datang ia. Hatta waqafa ala babil Ka'bati, hingga berhenti ia di depan pintu Ka'bah. Kata Asmu'i, sedang-sedang saya tawaf, tiba-tiba muncul seorang Arab Badui datang berhenti di depan Ka'bah. Waqala, dan berkata ianya A'rabi tadi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ini jai'on.
Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, aku kelaparan. Ini jai'on. Insya Allah doanya. Kama taro. Sesungguhnya aku itu jai'on. Aku orang yang lapar ya Allah. Kama taro. Sebagaimana engkau melihat. Wa naqati jai'atun. Dan ontaku itu juga kelaparan. Wa jai'ati dan bermula ontaku itu kelaparan juga. Kama taro. Sebagaimana engkau lihat. Wa benati uriyanatun. Dan bermula putriku itu telanjang. Kama taro. Sebagaimana engkau lihat. Putriku enggak. Aku enggak punya duit untuk beli pakaian. Wa zaujati muhtajatun. Dan bermula istriku itu yang butuh juga. Kama taro. Sebagaimana engkau melihat ya Allah. Fama taro fima taro ya mayyara wala Hmm. yura. Fama taro. Maka apa yang engkau lihat? Apa gimana cara memaknainya? Fama taro. Maka bermula apapun itu yang engkau lihat. Pada apa yang engkau lihat? Ya mayyara. Wahai zat yang melihat ia. Wala yura dan ia tidak bisa dilihat. Nah, ini kagak tahu Arabnya nih. Saya ulang lagi ya. Sebagaimana engkau lihat ya Allah wa bunati uriyana. Anakku itu telanjang sebagaimana engkau melihat. Wa zaujati muhtajatun. Istriku itu juga butuh. Sebagaimana engkau lihat. Fama tara. Fima tara. Ya mayyara. Wala yura. Masya Allah. Ada ibarat yang lebih mudah lagi mungkin ya. Masya Allah. Ya sama. Fama tara. Fama tara. Fima tara. Ya mayyara. Ya. Gimana Ustaz Ja'far? Gimana apa maknanya? Fama tara. Nah, kuma ya. Kama tara ya kamu kamu minum kan? Fama tara. Maka apa yang engkau lihat ya Allah? Pada apa yang engkau lihat? Ya mayara wahai zat yang melihat ia wala yura dan tidak dilihat ia. Cuma pengertiannya kita paham kan? Cuma tinggal Arabnya Ustaz nanti kita jadi ya. Ola berkata ia, ianya Syekh Asmu'i tadi. Famadadtu yadayya ila dananira kanat mai. Maka aku julurkan akan tanganku kepada dinar-dinar yang ada ianya dinar itu bersamaku. Kapan? Boleh? Famadad itu. Maka aku julurkan akan tanganku kepada dinar-dinar yang ada ia bersamaku. Jadi beliau punya dinar uang ngambil nih, mau ngasih ya. Fakultu maka aku berkata ya sayyidi khudh hadhihi. Wahai tuanku, ini beliau panggil ke Arabi dari tuan. Ya sayyidi wahai tuanku. Khudh hadhihi. Ambil olehmu akan ini dinar-dinar. Fasta'in biha ala fakrika. Maka minta olehmu dengannya dinar-dinar atas kefakiranmu. Qala berkata ianya Syekh Usmu'i tadi faramaha. Maka membuang ia akannya dinar. Waqala dan berkata ia, innalladzi sa'alnahu absata minka yadan. Sungguhnya alladzi yang kami minta akannya itu absatu. Itu lebih lapang dari engkau nisbah tangannya. Maknanya zat yang aku minta kepadanya itu lebih luas kuasanya. Kalau memberi tentunya lebih banyak ya. Innalladzi sa'alnahu absatu minka yadan. Sungguhnya alladzi yang kami minta akan dia itu lebih lapang daripada engkau nisbah kuasanya. Qala berkata ianya Syekh Asmu'i, famas tatamma kalamuhu illa wa munadin yunadi. Maka tidak sempurnalah oleh ucapannya si Arabi tadi melainkan wa munadin. Melainkan padahal seorang pemanggil itu yunadi memanggil ia. Tiba-tiba ada bunyi, ya fulan, wahai fulan. Ya fulan, wahai fulan. Adrik ammaka, faqad mata. Temui olehmu akan pamanmu, faqad mata, maka sungguh telah meninggal ianya paman. Wa khalafa arba'a mi'atin, wa khalafa arba'a mi'atina fatin. Dan meninggalkan ianya paman akan 400 ekor onta. Wa arba'a mi'ati surin dan 400 ekor sapi. Wa arba'a mi'ati misqali dhahabin dan 400 miskal emas.
Ya, famdi ilaihi, pergilah kamu kepada pamanmu, fakhudha, ambil olehmu akannya semua, fa innaka warisun. Sesungguhnya engkau itu warisnya paman. Masya Allah ya, langsung terkabul doanya. Ya, Masya Allah. Ya titik di sini Ustaz, jangan panjang-panjang, ini udah sejam 10 menit ya. Masya Allah. Nah itulah teman dan sahabat semuanya, baik yang di Zoom ataupun yang di TikTok ya. Ustaz Jumali, Ustaz Said, kita pamit Ustaz ya. Pamit dulu yang di Zoom. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.